Bayangkan seorang instruktur kebugaran yang sedang merekam aktivitas sehari-harinya, tiba-tiba tanpa sadar menangkap sesuatu yang akan menjadi catatan sejarah. Konvoi militer yang bergerak menuju parlemen Myanmar, menandai awal kudeta yang menghancurkan negara itu. Rekaman sederhana ini, diambil pada awal 2021, kini menjadi satu-satunya bukti visual yang diketahui dari peristiwa yang memicu perang, yang terus berkecamuk hingga kini. 4 tahun setelah kudeta, kekerasan masih tak terhentikan. Sekitar 82.000 orang tewas, dan lebih dari 3,2 juta warga terpaksa meninggalkan rumah mereka, sementara pemerintah pusat hanya mengendalikan sekitar 1/5 wilayah negara. Hampir semua kelompok etnis besar saling bertikai, dan di beberapa daerah, kehancuran begitu parah hingga warga bahkan tidak lagi menggunakan mata uang nasional. Kekosongan kekuasaan ini telah mengubah Myanmar menjadi pusat produksi narkotika, perdagangan manusia, dan penyelundupan senjata. Pemerintah pusat Myanmar saat ini diwakili oleh Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, namun pengaruhnya sangat terbatas. Sebagian besar wilayah negara kini berada di luar kendali pemerintah. Di utara, Tentara Kemerdekaan Kachin memperjuangkan otonomi penuh, bahkan kemerdekaan. Di barat, Tentara Arakan mendorong pembentukan negara Rakhine yang sepenuhnya mandiri. Di Chin State, berbagai milisi bersaing satu sama lain dan dengan pemerintah pusat, masing-masing mengklaim mewakili masa depan Chinland yang merdeka. Sementara itu, kelompok bersenjata Karen dan Karenni mempertahankan perjuangan lama mereka untuk tanah etnis, dan Shiite tetap terpecah antara faksi yang menginginkan otonomi federal dan yang mendukung pemisahan total. Selain kelompok etnis, pasukan pertahanan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah sipil yang diasingkan kini beroperasi di Myanmar Tengah dan Selatan, berupaya menggulingkan pemerintah militer dan menggantikannya dengan demokrasi federal. Kehadiran mereka, meski bukan berbasis etnis tertentu, menimbulkan ketegangan dengan milisi etnis yang menolak gagasan persatuan di masa depan. Kekosongan kekuasaan di Myanmar telah menarik perhatian kekuatan besar. China, dengan investasi dan kepentingan strategis yang besar, melakukan cara hati-hati, mendukung pemerintah pusat dengan peralatan militer, sambil membiarkan senjata buatan China mengalir ke faksi pemberontak. Strategi ini memastikan aset China, seperti jalur pipa, terminal energi, pelabuhan, dan zona ekonomi, tidak menjadi target. India mencoba meniru strategi China dengan menyeimbangkan kepentingan keamanan perbatasannya di timur laut. India bekerja sama secara diam-diam dengan militer Myanmar untuk melawan kelompok separatis yang menggunakan wilayah Myanmar sebagai tempat aman untuk menyerang India. Namun, India memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang terbatas dibanding China. Amerika Serikat memilih cara berbeda, tidak secara langsung mempersenjatai kelompok yang melawan pemerintah pusat, namun memberikan bantuan non-mematikan kepada pemerintah sipil di pengasingan. Amerika juga menyebabkan Thailand untuk memainkan peran yang lebih aktif, meski Bangkok tetap berhati-hati agar konflik tidak meluas ke wilayahnya. Myanmar memiliki arti strategis bagi China, karena menjadi satu-satunya jalur darat langsung ke Samudra Hindia, melewati Selat Malaka yang padat dan mudah terganggu dalam konflik besar. China membangun jalur pipa minyak dan gas dari Teluk Benggala ke Provinsi Yunnan, serta merencanakan jalan raya dan kereta cepat. 2 proyek besar sedang berlangsung di Rakhine State, pelabuhan dalam 7,3 miliar rupiah di Kyofu, dan zona ekonomi khusus 19,5 triliun rupiah termasuk terminal minyak dan gas. Sejak kudeta 1988, ketika gerakan pro-demokrasi direm secara brutal, China menjadi mitra utama Myanmar, menyediakan peralatan militer senilai miliaran dolar. Namun ketergantungan ini menimbulkan ketegangan, militer Myanmar khawatir diperlakukan sebagai negara klien. Untuk mengurangi ketergantungan pada China, Myanmar menjalin hubungan pertahanan dengan Rusia, membeli jet tempur MiG-29 dan helikopter Mi-35 yang masih digunakan hingga kini. Rusia memainkan peran penting dengan memberikan kekuatan udara bagi pemerintah pusat, terutama saat perang di darat semakin sulit.
Namun perhatian Rusia terhadap perang di Ukraina membuat dukungan mereka terhadap Myanmar tidak pasti. Sementara itu, Amerika memberlakukan sanksi terhadap pemerintah militer Myanmar dan membangun konsulat besar di Chiang Mai, Thailand, untuk memperluas kemampuan intelijen dan mendukung kelompok pemberontak. Ada juga indikasi Amerika mempertimbangkan pangkalan suplai besar di Cox's Bazar, Bangladesh, untuk mendukung kelompok pemberontak. China tetap menjadi mediator yang bisa menengahi konflik internal Myanmar, seperti yang terlihat dalam gencatan senjata di Shan State. Dengan dukungan senjata dari United Wasted Army, kelompok pemberontak Arakan mulai mendapatkan kekuatan di Rakhine. Konflik kepentingan antara China dan Amerika di wilayah ini bisa memicu benturan langsung di masa depan. Di tengah semua dinamika militer dan politik, rakyat Myanmar menanggung beban berat. Infrastruktur runtuh, mata uang nasional nyaris tidak digunakan di beberapa wilayah, dan kegiatan ilegal, narkotika, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, merajalela. Perpecahan etnis membuat integrasi sosial hampir mustahil, sementara pemerintah pusat hanya memiliki kendali simbolis. Generasi muda tumbuh dalam kekerasan dan ketidakpastian, tanpa harapan stabilitas jangka panjang. Myanmar bukan sekadar tragedi lokal, ia adalah laboratorium politik yang menunjukkan bagaimana kekosongan kekuasaan, intervensi asing, dan konflik internal saling memperkuat. Setiap keputusan di Beijing, Washington, New Delhi, atau Moskow membentuk nasib jutaan orang, sekaligus mengajarkan bahwa ketika kekerasan tidak dihentikan, ia menjadi model yang dipelajari dan dicontoh untuk konflik berikutnya. Kita dipaksa bertanya, apakah dunia cukup belajar dari kesalahan ini? Ataukah kita hanya menjadi penonton yang menunggu negara lain jatuh ke dalam lubang yang sama? Myanmar mengingatkan bahwa ketika pemerintahan hancur, bukan hanya tanah dan kekuasaan yang hilang. Kehidupan, identitas, dan masa depan jutaan manusia dipertaruhkan. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah komunitas global bersedia mengambil langkah nyata sebelum kehancuran menyebar lebih jauh?